perjalanan kita hari ini tentunya tidak ada niat untuk ibadah. Hanya saja insya Allah kita akan jelaskan latar belakang sejarah agar menambah wawasan kita tentang sejarah Islam, menambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada baginda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Abdul Somad mana? Pak, duduk depan sini, Pak. Ya, Pak, maju, Pak. Dicariin Ustadz udah, Pak. Itulah. Duduk depan dulu, Pak. Nanti nyaingi gitu. Nanti nyaingi kita Bapak. Dia lah di samping ibu lah, Pak. Pas dia. Jadi nanti insya Allah dengan ini yang lain-lain yang Pak bawa ke depannya daftar bawa suami atau bawa istri. Oh, amin. Mari insya Allah ya. Amin. Amin. Iya, Masya Allah yang belum ada suami atau belum ada istri, Insya Allah bawa keluarga besarnya kemari plus tetangganya satu kecamatan, Insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, semoga yang belum dapat pasangan pulang di sini langsung ya dapat pasangan, dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan keberkahan untuk keluarga, harta dan umurnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita mulai ya penjelasan tentang sejarah sedikit. Nanti di bawah setelah kita berhenti kita akan jelaskan sebagai penyempurnaan. Jabal Tur. Jabal Tur bisa diartikan dengan Gunung Tur ya, atau Bukit Tur. Karena kalau kita lihat gunung, nanti sebagian jamaah mengatakan kok nggak tinggi Ustaz. Jadi Jabal itu bisa diartikan bukit dan bisa diartikan gunung. Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengawali dakwahnya di kota Makkah. Setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau perintah untuk berdakwah, berdirilah ya Muhammad, bangkitlah ya Muhammad, dan berilah peringatan kepada manusia. Maka dari semenjak itu beliau memulai dakwah, menyeru manusia untuk memeluk agama Islam yang dibawa oleh beliau. Yang kala itu masyarakat Jazirah Arab khususnya di kota Mekah, mereka menyembah berhala. Ya, banyak sekali berhala yang mereka sembah. Ada berhala yang di tempat-tempat tertentu, biasanya berhala besar, patung-patung besar seperti patung Lata, patung Uzza, patung Hubal dan yang lain-lain. Kemudian mereka juga punya patung-patung di rumah mereka, ya, patung-patung yang mereka sembah di rumah mereka. Bahkan Masjidil Haram itu juga dipenuhi oleh patung yang sangat banyak. Bahkan di dalam Ka'bah sendiri, dalam Ka'bah itu juga terdapat patung. Disebutkan di Masjidil Haram itu ada kurang lebih 300 patung, ya 300 berhala yang mereka sembah. Maka Nabi SAW memulai dakwahnya mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kembali beribadah hanya kepada Allah. Ya. Maka beliau memulai dakwah, mengajak istri beliau Khadijah yang akhirnya masuk Islam, mengajak keluarga beliau, anak-anak beliau dan semuanya akhirnya masuk Islam. Begitu juga teman-teman dekat beliau seperti Abu Bakar dan yang lain-lainnya, mereka akhirnya masuk ke dalam Islam. Namun perjalanan dakwah para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah semakin lama semakin tidak kondusif. Ya, yang masuk Islam di kota Mekah itu sampai di akhir beliau sebelum hijrah kurang lebih hanya 80-an saja. Ya, penentangan, perlawanan dari orang-orang kafir terhadap dakwah beliau itu semakin hari semakin berat, ya, semakin hari semakin berat. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda keberhasilan dalam dakwah, di mana penduduk kota Madinah memeluk Islam. Ya, penduduk kota Madinah memeluk Islam. Sampai disebutkan setelah banyak sekali orang-orang Madinah memeluk Islam, akhirnya orang-orang kafir Quraisy khawatir ya, jika seandainya ini dibiarkan, takutnya yang mereka khawatirkan Madinah menjadi basis Islam, dan Madinah adalah kota yang cukup ya,
penting di Jazirah Arab dan ditempati oleh dua kabilah yang kuat, orang-orang Aus dan Khazraj, dan mereka juga memiliki kekuatan dari sisi pasukan yang cukup disegani di Jazirah Arab. Sehingga orang-orang Quraisy tatkala menyadari penduduk Madinah banyak yang masuk Islam, mereka takut ke depannya akan terjadi perlawanan yang sangat kuat antara orang-orang Madinah dengan Mekah. Lagi pula jalur perdagangan orang Quraisy ke negeri Syam itu harus melewati kota Madinah. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka, sehingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 26 Safar, tepatnya tahun 14 dari kenabian, mereka bermusyawarah mensikapi perkembangan ini. Kaum muslimin dari kota Mekah sudah banyak yang hijrah berpindah ke kota Madinah. Tinggallah Nabi dan orang-orang lemah masih ada di kota Mekah. Akhirnya mereka rapat bermusyawarah apa yang harus kita lakukan. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan nanti Muhammad akan pindah ke sana dan membangun kekuatan besar yang mungkin akan melawan kita. Akhirnya mereka rapat, ya para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di Darul Nadwah, yang parlemennya orang-orang Quraisy kala itu. Mereka rapat dan di rapat itu mereka berdiskusi apa yang harus kita lakukan. Usulan yang pertama diusulkan oleh Abu Bakar bin Hisham, bagaimana jika seandainya Muhammad kita penjarakan saja. Kita penjarakan ya seumur hidup sampai dia mati. Ya, seumur hidup sampai dia mati, sebagaimana ada orang-orang yang semisal Muhammad dulu karena melakukan sebuah kesalahan kemudian dipenjara seumur hidup sampai mati di dalam penjara. Tapi usulannya ditolak. Mereka mengatakan kalau Muhammad kita penjara, pasti teman-temannya yang telah masuk Islam dari Madinah akan datang dan akan menyerang kita dan akan mengeluarkan Muhammad dari dalam penjara. Jadi ini usulan yang kurang tepat. Muncul usulan yang kedua, bagaimana jika seandainya kita usir saja dia dari kota Mekah ini? Ya, kita usir saja dia dari kota Mekah, sudah, biarlah dia dengan urusannya. Usulan ini juga ditolak karena mereka mengatakan kalau kita usir dia, lihatlah bagaimana ucapannya, bagaimana kepribadiannya. Ini akan memikat banyak orang. Nanti banyak orang akan memeluk agama yang dibawa oleh Muhammad, bahkan mereka akan menyerang kita. Sampailah muncul usulan yang ketiga yang diusulkan oleh Abu Jahal bin Hisham. Ya, Fir'aun umat ini dia mengusulkan kalau saya akan menyampaikan sebuah usulan yang mungkin kalian tidak terbayangkan usulan ini, tapi sepertinya usulan ini adalah usulan yang paling tepat. Apa itu wahai Abu Hakam, wahai Abu Jahal? Maka dia mengatakan kita bunuh saja Muhammad. Kalau Muhammad telah dibunuh, sudah selesai masalahnya. Namun para jamaah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu punya kabilah, punya suku kuat di kota Mekah, khususnya Bani Abdi Manaf. Tokoh-tokoh Mekah itu banyak dari kabilah ini. Sekalipun tokoh-tokohnya tidak masuk Islam, tapi kalau dari sisi kesukuan mereka kuat. Jadi kalau ada yang dibunuh atau disakiti, walaupun tidak satu agama, pasti mereka akan membela. Ini yang mereka khawatirkan, karena kalau kita gegabah membunuh Muhammad begitu saja, akan terjadi perang besar di kota Mekah, ya, perang saudara di kota Mekah. Maka Abu Jahal mengatakan, karenanya dalam pembunuhan tidak boleh satu suku saja yang membunuh, semua kita sepakat ya. Ada misalnya di kota Mekah 15 suku, satu suku keluarganya Muhammad, 14 suku sepakat untuk membunuh Muhammad. Nanti suku Muhammad itu tidak akan berani melawan semua suku. Kalaupun mereka marah kepada kita, tidak mungkin mereka akan melawan kita semua. Paling ujungnya, ya akhirnya mereka akan minta denda. Ya sudah, berapa mereka minta kita kasih, sehingga tidak terjadi perang saudara. Akhirnya sudah inilah yang diterima oleh mereka para jemaah. Jadi akhirnya mereka sepakat akan membunuh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilakukan? Nanti malam. Jadi para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kesepakatan itu diambil ya, setelah kesepakatan itu diambil, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam keinginan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh beliau. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Allah SWT
Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah bersepakat untuk menangkap beliau. Mereka kala itu bermusyawarah untuk menangkap beliau, atau memenjarakan beliau, atau membunuh beliau, atau mengusir beliau. Ya, jadi Allah mengabarkan kepada beliau bahwa mereka bermusyawarah di Darun Nadwa untuk melakukan salah satu di antara hal yang mereka rapatkan, dan mereka sepakat untuk membunuh beliau. Karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Makkah al-Mukarramah. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan faedah, tidak ada seorang nabi pun yang berdakwah di satu kota, berdakwah di satu daerah, kecuali nabi ini tidak boleh meninggalkan kota tempat dakwahnya kecuali apabila Allah sudah izinkan beliau keluar. Karenanya beliau tidak meninggalkan kota Makkah sampai datang perintah untuk meninggalkan kota Makkah. Karenanya disebutkan dalam Al-Quran, ada seorang nabi berdakwah, belum disuruh keluar, dia sudah keluar dulu. Beliau sudah meninggalkan kampung halamannya terlebih dahulu sebelum diperintahkan untuk keluar, sehingga akhirnya Allah hukum beliau, yakni Nabi Yunus bin Matta. Nabi Yunus bin Matta itu berdakwah karena umatnya menolak, umatnya tidak menerima, sampai akhirnya karena marah beliau meninggalkan tempat dakwahnya, meninggalkan umatnya sebelum diperintahkan oleh Allah, sampai akhirnya Allah hukum beliau, sehingga akhirnya perut ikan paus dijadikan oleh Allah sebagai penjara beberapa saat, sampai akhirnya beliau dikembalikan ke umatnya, dan akhirnya umatnya memeluk agama beliau. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan kota Makkah sampai Allah perintahkan beliau untuk meninggalkan kota Makkah ini. Demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah ya di bawah tatkala kita sudah turun, kita akan sempurnakan ya cerita tentang hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Inilah ya kota Mekah dikelilingi oleh gunung. Cantik tidak gunungnya para jemaah? Kok bisa cantik ya, padahal tandus. Ya, jadi kalau dilihat dari tandusnya sepertinya tidak ada yang istimewa, cuman ya karena kita mencintai Nabi kita, ya memuliakan Nabi kita, akhirnya yang tandus pun menjadi indah di mata kita. Jadi kalau sudah cinta itu apapun menjadi apa? Menjadi indah, ya. Jadi intinya hati sebenarnya. Jadi insyaallah para jemaah kita sudah mendekati posisinya, dan bagi yang ingin mendaki juga boleh ya, silakan pada waktunya. Bagi yang masih muda-muda ya atau merasa muda, dipersilahkan untuk mendaki ya, kurang lebih 2 jam ya, 2 jam, dan usahakan mulainya subuh atau malam naik ke atas ya, insyaallah akan terlihat ya keindahan kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi saya izin tidak ikut. Para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berputar terlebih dahulu ya, karena sepertinya supirnya nggak tahu tempat yang baru yang lebih nyaman. Jadi alhamdulillah sahabat Marwah tahu, jadi beliau yang sepertinya jadi Supir. apa ini? Supir. Supir. Inilah kota Makkah para
adalah beliau menghabiskan banyak waktu ya, di mana beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul tatkala beliau telah berusia 40 tahun ya. Tatkala beliau telah berusia 40 tahun, Allah angkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Kemudian beliau berdakwah di kota ini selama kurang lebih 13 tahun ya, selama kurang lebih 13 tahun, sehingga banyak dari umur beliau habiskan di kota Makkah Al-Mukarramah ini. Dan kota Makkah Al-Mukarramah adalah kota suci pertama bagi umat Islam ya, dan dikenal dengan Haram Al-Makki, di mana beberapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada batas-batas baik dari timur, utara, selatan maupun barat yang ditandai ya, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa tanah ini masuk ke tanah haram. Kenapa disebut haram? Haram artinya dimuliakan, dihormati ya, sehingga ada beberapa aturan khusus yang tidak boleh dilakukan di tanah haram ini. Seperti para jemaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tanah haram tidak boleh membunuh ya, dan ini aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah dari zaman dahulu, bahkan sebelum masa Islam ya, di mana orang-orang kafir dahulu sekalipun sebelum datang masa Islam, kalau mereka bertemu dengan pembunuh ayahnya sekalipun di tanah haram, maka mereka tidak akan membunuh, mereka akan biarkan saja, karena memang ini tempat yang disucikan, tempat yang dimuliakan, tempat yang dihormati. Bahkan kalau mereka punya tawanan perang dan diputuskan untuk dihukum mati, biasanya mereka akan membawanya keluar dari tanah haram baru mereka membunuhnya ya. Ini diantara ketentuan tanah haram. Kemudian tanah haram adalah tanah yang kita tidak boleh berburu ya. Tidak boleh berburu, jadi seperti burung merpati yang sangat banyak di sekitar Masjidil Haram, di sekitar hotel kita, ini tidak boleh ditangkap ya, tidak boleh diburu ya. Ini ketentuan tanah haram, jadi tidak boleh berburu di sini ya, tidak boleh menangkap burung di sini, tidak boleh mengejutkan burung-burung yang ada di tanah haram ya. Karenanya kalau mau foto saja, tapi tidak boleh kita kejutkan ya, tidak boleh kita kejutkan. Kemudian juga para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di antara hukum berkaitan dengan tanah haram, kita tidak boleh mematahkan dahan-dahan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah haram. Ini di antara ketentuan ya. Jadi tangan kita tidak boleh usir di tanah haram ini. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hukum berkaitan dengan tanah haram juga di antara ketentuannya juga, barang temuan di tanah haram ini tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan ya, tidak boleh diambil kecuali untuk diumumkan. Artinya barang temuan di tanah haram ini tidak boleh diambil dengan niat untuk dimiliki, dia boleh diambil hanya sekedar untuk diumumkan para jamaah ya. Guasur itu ada di sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita, namun kita mencari tempat yang lebih tenang, mencari tempat yang tidak terlalu banyak ya, sehingga kita bisa turun kemudian dengan tenang menjelaskan kelanjutan daripada sejarah hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.